Sesaat setelah resmi diumumkan sebagai pelatih timnas Brasil pada Selasa 27 Mei 2025, Carlo Ancelotti langsung mengumumkan skuad pertamanya. Skuad yang nantinya dipakai untuk laga kualifikasi Piala Dunia ini bermaterikan beragam. Tapi satu yang paling kentara, ada sejumlah anak kesayangan Don Carlo yang ikut serta. Ancelotti juga membuat kejutan, di mana ia tidak memanggil sejumlah nama besar. Padahal nama-nama yang tidak ia panggil tergolong pemain reguler untuk skuad Samba. Penasaran seperti apa skuad pertama Brasil racikan Ancelotti dan seperti apa kemungkinan filosofi yang akan dimainkan Don Carlo menggunakan skuad ini? Starting 11 Moment kali ini coba membedah skuad Brasil Ancelotti yang dipenuhi anak kesayangan. Serta seperti apa gambaran permainan Don Carlo dengan skuad ini? Mari simak sama-sama. Rasanya sudah sekitar setahun rumor Ancelotti melatih timnas Brasil pertama kali mencuat. Desember 2023, Real Madrid memberi perpanjangan kontrak hingga 2026. Untuk sejenak, perpanjangan kontrak tersebut seolah menghentikan kabar bahwa Don Carlo akan menangani timnas Brasil. Sebuah kabar yang sudah mencuat sejak musim 2023-2024 bergulir. Namun setahun sejak perpanjangan kontrak tersebut, rumor justru makin kencang. Berakhirnya kerjasama antara Madrid dan Ancelotti pada penghujung musim 2025-2026 akhirnya benar-benar menyudahi spekulasi. Ancelotti yang tak lagi berstatus sebagai manajer Madrid akhirnya pindah menjawab tantangan baru. Carlo Ancelotti kini resmi menjabat sebagai pelatih kepala Brasil. Sebuah momen yang tentu saja dinantikan oleh CBF selama setahun ke belakang. CBF tentu mengambil sebuah langkah berani. Mereka rela mengesampingkan idealisme anti-asing yang sempat dipegang teguh. Brasil saat ini terpuruk. Ancelotti yang bisa dibilang sebagai pelatih terhebat jelas menjadi sosok ideal untuk menukangi tim Samba. Di sisi lain, bagi Ancelotti, kehidupan baru sebagai pelatih Brasil jelas menantang. Setelah karir gemerlap di level klub dengan 5 gelar Liga Champions dalam genggaman, membangkitkan kembali Brasil yang terpuruk tentu jadi karir yang menyenangkan buatnya. Tepat beberapa saat setelah perkenalannya dengan publik, Carlo Ancelotti langsung mengumumkan skuad pertamanya. Mantan pelatih Real Madrid mengumumkan nama-nama yang akan dibawa untuk kualifikasi Piala Dunia. Daftarnya cukup menarik karena Don Carlo mengikut sertakan beberapa anak kesayangan serta pemain-pemain yang terlupakan. Vinicius Junior tentu tak boleh ketinggalan dalam daftar skuad Brasil. Selain karena dirinya merupakan pemain reguler tim Samba, Vini juga merupakan andalan Ancelotti di Real Madrid. Pemain berusia 25 tahun tercatat mengemas 30 penampilan di La Liga musim ini. Vini sempat sedih ketika Ancelotti meninggalkan Madrid. Tapi di saat yang sama, ia gembira karena sosok yang sudah ia anggap ayah itu ternyata merapat ke timnas Brasil. Tak ketinggalan, Ancelotti juga mengajak serta Casemiro. Pemain yang sempat menjadi anak asuhnya selama 3 musim tidak mendapat panggilan timnas sekitar 1 tahun lamanya. Meski sudah tidak pernah mengenakan seragam kuning khas Brasil sejak Oktober 2023, Ancelotti percaya kemampuan dan pengalaman Casemiro masih dibutuhkan Vinicius dan kawan-kawan. Richarlison, pemain kesayangan Ancelotti sewaktu menangani Everton, juga turut serta ia bawa. Sama seperti Casemiro, penyerang yang kini memperkuat Tottenham Hotspur juga sudah tidak memperkuat Brasil sejak Oktober 2023. Kalau kita mundur ke 2021, Ancelotti pernah mengatakan bahwa Richarlison adalah penyerang yang komplit. Mungkin alasan inilah yang mendasari keputusannya memanggil kembali sang pemain. Jangan lupakan juga bintang baru Real Betis Antony. Meski belum pernah ditangani secara langsung oleh Don Carlo, pemain berusia 25 tahun nyatanya mampu menarik perhatian pelatih asal Italia tersebut.
Kebangkitannya bersama Betis yang membawa tim barunya itu ke final Conference League tampaknya membuat Anthony dilirik. Padahal ia sudah tidak berseragam Brasil sejak Maret 2023. Ketika para pemain yang nyaris terlupakan mendapat panggilan, tentu ada pula nama-nama besar yang tidak mendapat panggilan. Risiko inilah yang diambil Carlo Ancelotti jelang pertandingan penting di kualifikasi Piala Dunia. Ada beberapa bintang yang tidak ia panggil, bahkan beberapa di antaranya adalah pemain yang pernah ia jadikan andalan. Duo Real Madrid, Rodrigo Goes dan Eder Militao menjadi contoh pertama. Keduanya cukup sering menjadi andalan Ancelotti di Real Madrid. Rodrigo tampil 30 kali di La Liga musim ini, sementara Militao yang mengalami cedera ACL pada bulan November memainkan 12 pertandingan di kasta tertinggi Spanyol. Namun, keduanya tidak dipanggil. Endrick yang sempat membuat Ancelotti terkesan juga tidak mendapat jatah dalam skuad Ancelotti ini. Sama halnya dengan kiper andalan Manchester City Ederson Moraes. Kiper berusia 31 tahun adalah shotstopper andalan The Citizen musim ini. Ia mencatatkan 48 penampilan di semua ajang dengan menoreh 12 clean sheet menurut data Transfermarkt. Namun Ancelotti lebih memilih Alisson Becker sebagai kiper utama tim Samba asuhannya. Neymar jadi bintang terakhir yang tidak mendapat panggilan Ancelotti. Bintang Brasil yang sempat memperkuat Barcelona dan Paris Saint-Germain sempat digadang bakal comeback pasca cedera panjang yang memaksanya absen dari timnas sejak Oktober 2023. Ancelotti bahkan sempat memuji Neymar secara khusus. Tapi tampaknya Ancelotti masih belum tertarik memanggil pria kelahiran Sao Paulo itu. Setelah menyimak siapa nama-nama besar yang absen plus anak kesayangan mana saja yang dipanggil Ancelotti, kalian pasti penasaran seperti apa skuad lengkap Brasil asuhan Ancelotti kan? Total ada 25 pemain yang dipanggil Ancelotti ke dalam skuad. Nama-nama ini adalah kombinasi antara pemain-pemain lokal dan mereka yang merumput bersama klub-klub Eropa. Di sektor penjaga gawang, Ancelotti memanggil 3 nama. Alisson Becker dari Liverpool, Pinto dari Al Nassr, dan Hugo Souza dari Corinthians. Dari sektor back ada 5 pemain Liga Eropa yang dipanggil. Masing-masing adalah Alessandro dari Lille, Carlos Augusto dari Inter Milan, Marquinhos dari PSG, serta Van der Sar dari Monaco. 4 pemain sisanya adalah pemain-pemain yang merumput di Flamengo, yakni Alexandro, Leo Ortiz, Danilo dan Wesley Franca. Di sektor gelandang hanya nama Gerson Santos satu-satunya pemain yang berkarir di liga lokal Brasil. Selebihnya ada Casemiro dari Manchester United, Andreas Pereira Fulham, Andre Santos Strasbourg, Bruno Guimaraes dari Newcastle, serta Ederson dos Santos dari Atalanta. Nah, di posisi penyerang inilah banyak nama-nama tenar. Estevao mungkin menjadi salah satu yang termuda dalam skuad ini. Kemudian ada nama Anthony dari Real Betis, Vini Junior dari Real Madrid, lalu Rafinha dari Barcelona. Melengkapi daftar ada trio Premier League, Richarlison dari Tottenham Hotspur, Matheus Cunha dari Wolves, dan Gabriel Martinelli dari Arsenal. Ancelotti memahami kalau tugas menangani tim nasional adalah tantangan pertama buat dirinya. Ia juga paham kalau membangkitkan Brasil yang sedang terpuruk bukanlah perkara mudah. Inilah yang menjelaskan pemilihan skuadnya. Ancelotti bilang ia hanya memilih pemain yang bugar untuk 2 pertandingan penting mendatang. Bulan Juni nanti, Brasil akan menantang Ekuador dan Paraguay. 2 laga yang tentu saja tidak akan mudah. Sebagai gambaran, posisi Brasil saat ini cukup aman, menempati peringkat keempat klasemen kualifikasi Piala Dunia zona CONMEBOL. Namun dengan raihan 21 angka, posisi mereka masih sangat memungkinkan untuk digeser tim-tim lain. Melihat bagaimana komposisi skuad yang dipanggil, hampir bisa dipastikan kalau Ancelotti sedikit banyak akan menerapkan taktik yang ia pakai di Real Madrid. Skuad Brasil di atas kertas mendukung sistem Ancelotti yang fleksibel dan dinamis.
Sektor serang yang dikawal Vini, Richarlison, dan kawan-kawan menjadi faktor penting dalam tim ini. Di sisi lain, meski tanpa Ederson, Moraes, Alisson Becker juga merupakan kiper jempolan. Juara Premier League 2024-2025 bersama Liverpool akan dimanjakan dengan back-back kaliber Marquinhos dan Leo Ortiz untuk menjaga gawangnya. Tentu Ancelotti berharap 3 poin di match perdananya, karena kemenangan akan sangat menentukan nasib Brasil di Piala Dunia 2026 nanti. Ya, itulah dia pembahasan mengenai skuad Brasil pertama pilihan Carlo Ancelotti. Kalau kalian sendiri setuju nggak dengan pilihan pemain Don Carlo? Adakah nama yang layak masuk atau seharusnya dicoret dari daftar skuad tadi? Komen di bawah ya. Mimin mau tahu seberapa antusias kalian menyambut Brasil racikan Ancelotti ini. Akhir kata, terima kasih sudah menonton. Like dan share video ini kalau kalian suka. Subscribe channel Starting 11 Moment dan nyalakan notifikasinya, supaya tetap up to date berita terkini seputar sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.